Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul lagi atau kita bisa bertemu lagi di pembelajaran teks bahasa Indonesia. Teks berita ya, di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian melihat sekelilingnya apakah masih ada sampah atau tidak. Dipersilakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti lingkungan sekolahnya sudah bagus, sudah bersih. Silakan kalian bereskan kursi dan mejanya supaya pembelajaran kalian nyaman. Sudah? Semuanya sudah bersih, sudah nyaman. Tinggal kita berdoa. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM. Berdoa dimulai. Duduk siap. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kita sudah ya. Bersihnya sudah, kerapihannya sudah. Bapak mau menanyakan gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja? Ada yang sakit? Ada. Ya. Kabarnya hari ini alhamdulillah kalau baik semua. Sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ya. Alfi Nuraila, Alia Hasna Khairunisa, Citra Rizky Yanis Putri Pamungkas, Dea Juwita, Dinda Putri Dewi Safitri, Hasna Lutfun, Ika Mustika, Kaisya Alia Putri, Malda Malihatul Umah, Mutia Rizky Virgiani, Nadia Safa Ajhar, Naila Husna Setiawan, Nailatul Jahra. Sakit apa? Mana sekretaris? Sakit apa? Berapa hari? Seminggu. Sudah ditengok? Sudah. Ada suratnya? Nisa Putri Ramadhani Nurelawati, Nona Bintang Agustin, Rizka Nurfadila, Safana Mawa Saniyah, Selvia Wulandari, Silva Aulia Jahra, Siva Nuraini, Jahra Halimatul Sadiah. Sakit apa? Cedera kaki, kenapa? Kecelakaan. Udah berapa minggu? 2 minggu. Patah kakinya gitu. Cedera. Ada surat dokternya? Jahra Jafira Nadin. Sakit apa? Kecelakaan juga. Operasi patah tulang. Ya. Udah berapa minggu? 2 minggu. Ada suratnya ya? Mudah-mudahan yang teman-teman kita yang masih sakit bisa segera sembuh
ya, dan kembali lagi bisa belajar di kelas kita bersama-sama. Ya, tadi Bapak menanyakan gimana kabarnya, baik semua, alhamdulillah ya. Tetapi mungkin Bapak juga pengen tahu perasaan kalian hari ini pasti berbeda-beda. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada juga yang lagi marah-marah nih. Ya. Coba yang lagi sedih Bapak pengen tahu siapa saja nih? Kenapa kamu? Kucingnya meninggal ya. Siapa lagi yang lagi sedih? Kenapa? Tugasnya ketinggalan di rumah. Ada lagi? Kenapa? Uang jajannya hilang. Kasih jajan dia ya nanti ya. Yang lagi marah. Kenapa? Dirusak. Hati-hati ya, simpannya jangan di mana saja nanti. Terus siapa lagi? Kenapa? Oh, telat sekolah ya, bangunnya kalau bisa jam 2 subuh nanti ya, biar nggak telat. Ada lagi yang lagi marah, perasaan marah gitu? Nggak ada? Yang lagi bahagia? Kenapa bahagianya? Dikasih HP baru tuh orang lain mah ya, alhamdulillah ya. Siapa lagi yang lagi bahagia? Kenapa kan? Tuh, bekal jajannya ditambahin. Ya mungkin karena nilainya bagus biasanya ya, ditambahin, atau yang dikasih HP lagi ulang tahun mungkin, atau nilai ujiannya bagus atau nilai ulangannya. Kalian juga harus bisa seperti itu ya. Tapi jangan memaksa minta nanti. Oh minta HP, jangan. Alhamdulillah semua kabarnya sehat juga. Terus ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang marah. Mungkin perasaan itu akan berbeda-beda ya setiap siswanya. Tapi mudah-mudahan rasa sedih dan rasa marah tersebut bisa hilang. Bisa hilang ketika nanti beres pelajaran atau lagi nanti berlangsung pelajaran. Bapak pengen kalian di pelajaran Bapak semua dihilangkan rasa sedih dan rasa marahnya. Harus bahagia ya, harus bahagia, harus tersenyum gitu. Nah, Bapak pengen tahu teks berita itu apa? Ya? Nah, teks berita itu di dalamnya ada informasi juga ya, ada informasi atau berita aktual dan faktual. Jadi yang baru-baru isinya itu yang baru-baru. Makanya dengan teks berita ini kita harus mampu memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi dan bisa lebih mengetahui lagi informasi-informasi apa saja yang harus kita tahu. Untuk apa? Untuk ke depan, supaya apa? Dengan teks berita ini, karena teks berita ini ada di dalam kehidupan sehari-hari, betul tidak? Pasti tidak lepas dengan berita. Nah, makanya kenapa di teks berita ini kalian dituntut untuk mengetahui. Nanti Bapak akan tunjukkan tujuannya apa saja. Jadi teks berita ini berdekatan atau ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita tidak terlepas setiap hari itu pasti bertemu dengan teks berita. Mau di IG, mau di Facebook, mau di YouTube, mau di TikTok, mau di televisi, mau di koran, mau di bacaan lainnya, pasti itu akan ketemu. Karena di zaman sekarang itu tidak susah untuk mencari sebuah berita. Tetapi kita juga harus tahu berita apa saja yang harus kita cerna. Karena di sekarang ini pasti banyak berita hoax ya. Makanya di sini ada tujuan pembelajaran nih. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks berita secara sistematis, struktur dan kreatif melalui problem based
learning atau PBL ya. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur sebuah teks ya. Mampu mengidentifikasi unsur sebuah teks ya. Sasarannya apa? Sasaran peserta didik targetnya adalah peserta didik reguler atau umum. Tidak ada kesulitan dalam merencanakan dan memahami materi ajar terkait unsur dan struktur teks berita ya. Jadi tidak ada lagi kesulitan merencanakan dan memahami materi ajar terkait unsur dan struktur teks berita. Tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi unsur teks berita. Satu lagi, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks berita. Ya, jadi kita tahu kenapa sih hal ini harus kita pelajari. Kenapa hal ini harus kita pelajari tentang teks berita itu? Kenapa? Supaya kita dapat memahami berita tersebut, Pak. Ya kan, supaya kita memahami berita tersebut dan kita mengetahui berita hoaxnya seperti apa, berita yang tidak hoax seperti apa. Dengan unsur dan struktur ini kita pasti tahu yang aktual seperti apa, yang non aktual seperti apa. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, Bapak akan bertanya, apakah yang menjadi berita paling populer minggu saat ini? Minggu ya yang lagi viral lah, yang baru-baru saat ini. Apa? Banyaknya terjadi gempa di Kabupaten Bandung, Cimahi dan sekitarnya ya sekarang ini. Siapa lagi? Apa? Oh iya, sekarang ini lagi baru-barunya adalah tentang pilkada politik, pilgub ya, pemilihan bupati dan pemilihan gubernur dan wali kota. Nah, itu adalah berita yang baru yang terhangat saat ini, yang lagi banyak diperbincangkan di masyarakat kita ya. Gempa, politik dan banyak lainnya. Selanjutnya ada yang tahu tidak apa yang kalian ketahui tentang unsur berita? Saya, Pak. Apa? Adik Simba. Singkatan dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, betul. Jadi unsur berita itu ada yang disebut dengan adik Simba. Ya. Apa? Di mana? Apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Disingkat dengan adik Simba, atau yang kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu 5W 1H. Ya. Terus kenapa sih di dalam sebuah berita itu harus ada unsur adik Simba? Kenapa? Supaya si pembaca atau si pelihat bisa memahami berita tersebut lebih mudah ya, lebih mudah dipahami lagi. Ada lagi yang lain? Sama jawabannya atau beda? Sama. Ya, supaya adik Simba ini bisa lebih jelas lagi si pembaca atau yang melihat berita tersebut, itu ya. Terus kalau tidak ada adik Simba, apa yang terjadi kira-kira? Ya, Pak. Kenapa? Akibatnya informasi yang didapat tidak dapat mudah dipahami oleh para pendengar maupun para pembaca. Betul. Tidak bisa dipahami oleh pendengar atau pembaca kalau tidak ada unsur adik Simba. Makanya adik Simba ini sangat penting. Nah, itu adalah sebuah proses di mana teks berita ini kita harus paham
mana unsur, mana struktur. Kemarin kita belajar tentang unsur dan strukturnya, ya, tentang materi teks berita. Dan hari ini Bapak akan memutarkan video tentang teks berita, video dan teks ya. Kalian pahami, nanti kita tanya jawab diskusi. Informasi terkini ya, kita sampai jurnalis Kompas TV, Mustajab Aceh Barat Aceh. Selamat siang Mustajab. Polisi sudah mengamankan terduga pelaku. Apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini? Ya, ada dan juga saudara setelah secara maraton polisi Polres Aceh Barat memeriksa 3 orang saksi yang terdiri dari kakak korban, kemudian dari orang tua korban dan juga salah satu pengajar di pondok pesantren tersebut atau ustaz di pesantren tersebut. Akhirnya polisi sudah menetapkan NN, istri pimpinan pondok pesantren tersebut, menjadi tersangka. Informasi yang tersangka ini kami dapatkan tadi melalui Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana yang kita konfirmasi soal status dari NN, istri pimpinan pondok pesantren, yang melakukan penyiraman ARKB atau melumuri ARKB ini kepada tubuh korban. Dan penetapan ini sudah dilakukan oleh Polres Aceh Barat setelah memeriksa 3 saksi tersebut. Kemudian Kapolres Aceh Barat juga menyampaikan bahwa korban ini ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 ayat C yang kemudian kemarin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan NKRI, seorang santri di daerah Kecamatan Pantai Cermin ini yang mengguri badannya dengan ARKB karena kedapatan merokok di daerah tersebut. Mario. Oke, Mustajab, bagaimana dengan kondisi korban saat ini yang bisa ada informasi kepada kita? Ya, korban sendiri itu sudah bersama dengan keluarga. Informasi kemarin sore juga korban sudah bisa duduk-duduk atau sudah berkumpul dengan keluarga di rumah, tapi masih ada rasa trauma yang dia rasakan karena perlakuan istri pimpinan pondok pesantren pada dirinya pada saat kedapatan merokok. Memang seperti dijelaskan korban ini sudah didampingi oleh unit PPA Polres Aceh Barat dan juga Bapak Nagan Raya. Jadi dalam pengawasan polisi karena korban juga masih trauma dalam hal ini. Dan informasi juga tadi disampaikan oleh pihak kepolisian Aceh Barat bersama dengan korban sendiri ada korban lain. Korban lain ini hanya disuruh untuk makan cabai karena memang kedapatan merokok bersama. Kemudian korban sendiri saat itu juga bersama korban, tapi tidak menggunakan baju, hingga inilah yang kemudian menyebabkan NN ini melukur di badannya atau menyiram badan korban ini dengan blender air blender kami yang di blender kemudian disiram ke tubuh korban. Dan inilah yang menyebabkan kemudian korban sendiri seperti dalam video yang viral pada bulan ini. Jadi kondisi korban Mario dan juga saudara saat ini masih dalam kondisi trauma dan informasinya memang korban belum atau tidak mau kembali lagi ke daerah tersebut. Itu informasi kita dapatkan informasinya dari wilayah Aceh Barat, Mario. Ya, pendapat masih terus dilakukan kepolisian. Kita ikuti terus kasus penyiraman air cabai. Terima kasih Mustajab laporan. Nah, itu tentang penyiraman air cabai di pondok pesantren. Sudah dapat adik simbanya? Sudah. Nah, selain video yang kalian amati, Bapak punya teks juga yang sama yang tadi beritanya. Tolong silakan dibaca ya.
Sudah ke bawah? Baca. Amati. Sudah? Nah, separagraf lagi. Sudah ya? Sudah? Sudah ketemu unsur adi simbanya? Yang pertama apa? Satu orang. Siapa? Yang mau menjawab, ya? Santri yang disiram air cabai yang karena diketahuan merokok. Kedua adalah di mana? Pesantren daerah Aceh, ya. Di mana terus? Kapan? Rabu lalu teh kapan? Dijelaskan nggak tanggal berapanya? Tidak dijelaskan. Harinya hari Rabu ya. Tahun 2024. Terus? Siapa? Santri namanya? Inisial? NN ya? Nah, terus siapa lagi selain santri? Terus? Pelakunya? Istri dari pemimpin pondok pesantren. Terus? Mengapa? Mengapa? Karena ketahuan merokok. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Terus apa ceritanya, isi berita tersebut? Ya. Awalnya santri tersebut ketahuan merokok. Kemudian mau dihukum. Awalnya disuruh makan cabai, tapi karena santri tidak pakai baju, jadi disiram oleh air cabai dari blender. Nah, dari blender dulu ya. Nah, unsurnya udah tahu. Aktual. Ya. Karena berita tersebut adalah bagaimana anak siswa didiknya pesantren ketahuan merokok. Kalau kita lihat dari sudut pandang berbeda, mungkin si penglihat dan si pendengar itu mempunyai komentarnya yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang setuju, juga ada juga yang tidak setuju.
tetapi kita mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, kalian tadi menyimak tentang video tentang beritanya, dan satu lagi tentang teks yang sama tentang berita, yaitu terjadinya penyiraman air cabai pada santri. Sama ya, itu. Kira-kira apa yang kemarin kita jelaskan tentang unsur dan struktur, barusan ada tentang meneliti video dan teks, kalian sudah paham? Sudah. Nah, kalau emang sudah paham, kemarin kita sudah membagi kelompok dengan sistem hasil dari diagnosa atau tes awal, ya, sudah dibagi-bagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu, silakan per kelompok berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, dimulai dari sekarang. Oh, ini laptopnya. Ada yang nggak bawa laptop? Kelompok mana? Kelompok 1 yang mana? Oh, gabung aja ke sini. Satu-satu. Kemarin ada kesalahan. Ke sana. Oh, yang ini pindah ke sini, nggak kelihatan. Yang kelompok ini pindah ke sana, ke ujung. Ini jangan ngumpul di sini. Yang kemarin ini dibagi-bagi kelompok. Di sini, di sini. Kamu sini. Udah biar. Video itu silakan nanti Bapak share di grup ya. Untuk link beritanya silakan dicari berita tentang yang tadi di link yang Bapak share. Silakan cari. Yaitu tentang gempa bumi ya. Kelompok 1 mana? Citra. Ini dikerjakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Diisi ya. 4 mana? Internetnya sudah masuk semua? Sudah. Itu cari judulnya, beritanya disesuai dengan judul yang Bapak kasih di teks. Apa yang terjadi? Kenapa? Udah bisa? Yang ini udah? Ke Google. Nah, itu nggak apa-apa. Nah.
Silakan diteliti ya. Udah bisa? Apanya? Udah nih masuk. Passwordnya ini nih. Untuk internetnya. Ya. I-nya besar. Nah. Bisa nggak passwordnya? Udah. Udah masuk itu? Yang ini? Hah? Ya, tunggu ya. Udah? Coba Infinix. Udah. Itunya lemot. Apanya? Coba klik lagi. Ya. Udah videonya? Udah ada semua? Nah, udah dilihat, diamati? Nah, Bapak akan membagikan ini teksnya. Tadi videonya, ini ke teks. Ya. Silakan dibaca teksnya tentang gempa di situ ya. Nah, setelah membaca teksnya dan melihat videonya, silakan kalian isi yang sudah ada di LKPD yang Bapak kasih baru tadi ya. Silakan strukturnya seperti apa, unsur-unsurnya seperti apa, beritanya dimasukkan ke dalam lembaran LKPD, lembaran kerja peserta didik ya. Kalau belum masih paham, silakan diputar berapa kali juga. Cermati, pahami ya. Coba di Google. Di Google. Lemot, Pak. Ya. Kalau yang ada yang tidak pahami silahkan bertanya ya.
Kalau sudah ditulis di tag, di isinya teksnya sudah ditulis, silakan diketik di laptop masing-masing ya untuk strukturnya supaya langsung nanti di print. Kenapa? Nanti cari ya. Kenapa? Ada kesulitan? Tidak. Ya, kenapa? Ini tanda Pak. Hah? Seperti ini Pak. Iya. Nanti di ini ya. Udah itu unsurnya pan. Unsur adik simbanya nanti strukturnya silakan diketik di laptop ya. Ya. Selesai nanti kalau sudah selesai kita presentasikan bareng-bareng dengan kelompok lainnya. Udah bisa ya? Silakan kalau ketemu dengan udah ketemu unsur dan strukturnya silakan ditulis ya di LKPD. Dikerjakan, ditulis itunya, teksnya. Ada kesulitan?
Kenapa? Ada yang ditanyakan? Udah dicatat unsur adik simba dan strukturnya? Ya, kenapa? Apakah ini termasuk dengan bagian tubuh kepala, tubuh, ekor? Pokoknya yang kepala itu, struktur kepala itu yang kemarin kita jelaskan bahwa di dalam sebuah kepala itu harus ada adik simba. Nah, ini termasuk adik simba bukan? Kalau termasuk ya udah berarti masuknya ke kepala, ya. Bisa dipahami? Ya.
Kerjakan ya. Kalau sudah beres silakan kita presentasikan. Sudah semua? Sudah ketemu unsur dan struktur beritanya? Hasil dari pengamatan tersebut ya. Untuk kelompok pertama mana? Silakan untuk kalau sudah beres kita langsung ke tahap presentasi. Nanti di tahap presentasi kelompok 1 akan mempresentasikannya. Lalu setelah mempresentasikannya ditanggapi oleh kelompok 2. Setelah ditanggapi oleh kelompok 2 ditanggapi kembali oleh kelompok 1. Dan seterusnya. Paham? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Takutnya belum ada yang paham? Cukup. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Yang keras ya suaranya. Mana kelompok 1? Silakan. Berdiri, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan diskusi tentang video Malaysia. Yang berjudul peristiwa gempa bumi. Sesuai dengan struktur teks berita, di bagian kepala ada gempa susulan yang terjadi di Kabupaten Bandung sejak Kamis 18 September 2024 sampai Kamis 19 September 2024 mengakibatkan banyak masyarakat di Kabupaten Bandung yang menjadi korban dalam peristiwa gempa bumi. Gempa ini terjadi disebabkan oleh karena pergerakan sesar dan solar. Menimbulkan 49 berbeda. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menghindari gempa adalah dengan 2020. Dan di bagian umum terdapat gempa Bandung yang disebabkan oleh sesar dan solar dengan kekuatan 4,9 magnitudo tergolong gempa dangkal dengan kedalaman 10 km sebanyak 29.000 susulan tersebut. Gempa yang guncangannya bisa dirasakan oleh masyarakat.
Dari bagian ekor terdapat dengan adanya peristiwa gempa susulan ini banyak masyarakat yang mengalami kerugian dan kerusakan, mulai dari kerusakan pada lingkungan rumah, sejumlah fasilitas umum, Planata Humas PBD Jawa Barat Hari Ramadhan Semesta memperkirakan kerugian akibat gempa ini mencapai 385 miliar. Dan ada di bagian unsur teks berita yaitu aliksi mbak yang terdapat pada apa terjadinya gempa susulan di Kabupaten Bandung, dan di bagian siapa banyak para masyarakat di Kabupaten Bandung yang menjadi korban, dan di mana di Kabupaten Bandung, Garut, Cimahi. Dan bagian kapan sejak Rabu 18 September 2020, dan di bagian mengapa adanya pergerakan sesar plasma, dan di bagian bagaimana gempa utama dengan kekuatan 4,9 magnitudo tersebut tergolong gempa dangkal dengan kedalaman 10 km sebanyak 29 km. Sekian dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah mempresentasikannya. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi hasil dari presentasi tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi jawaban dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi bersama saya sangat setuju dari jawaban kelompok 1 karena sesuai dengan apa yang tadi dia sudah tadi. Terima kasih atas sarannya, soal menerimanya, dan memperhatikannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sangat bagus dan presentasinya ya sesuai dengan unsur dan struktur berita ya. Untuk kelompok, silakan selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 mana? Waalaikumsalam. Saya dari teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah dengan informasi yang telah Bapak Kesehatan. Judul dari di sini saya akan mempresentasikan struktur beritanya. Judul dari informasi yang tadi adalah gempa Bandung akibat sesar plasma. Di bagian kepala atau lab, isinya adalah terjadinya gempa bumi di Kabupaten Bandung Barat dengan kekuatan 4,9 magnitudo, kemudian tercatat sebanyak 29 gempa bumi susulan sejak Rabu 18 September sampai Kamis 19 September 2024. Gempa bumi ini disebabkan pergerakan sesar plasma dan kedalaman 10 km. Di bagian tubuh atau body, dari sini adalah data jumlah kerusakan bangunan bertambah menjadi 4.483 rumah dan 155 fasilitas publik. Selain itu juga ada 8 fasilitas kesehatan, 52 sekolah dan 75 tempat ibadah yang rusak. Itu tersebar di Kabupaten Bandung, Garut, dan Cimahi. Adapun warga yang terdampak gempa ini mencapai lebih dari 21.000 orang, lalu 1 orang anak tewas dan 94 orang terluka. Di bagian ekor, ini terisi Planeta Humas PBD Jawa Barat Hari Ramadhan dan Sastra mengimbau agar masyarakat meningkatkan mitigasi bencana mandiri untuk mengantisipasi gempa dangkal. Salah satunya upayanya ialah yang bisa dilakukan dengan berlindung di bawah meja kayu agar bagian kepala terlindungi. Sekian dari kelompok 2. Silakan, barusan kelompok 2 sudah mempresentasikannya. Lalu ditanggapi oleh kelompok 3 ya, hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk membahas hasil presentasi kelompok 2.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Rafa Azhar Sundamenik dari kelompok 3. Menurut saya, hasil presentasi kelompok 2 bagian body atau badan kurang detail atau kurang sempurna. Jadi, saya akan mempresentasikan bagian badan dari kelompok saya. Puluhan gempa susulan masih mengguncang Kabupaten Bandung mengalami gempa besar 4,9 magnitudo. Kerugiannya akibat gempa ini mencapai 380 miliar. Tercatat 29 gempa susulan. Akan tetapi, masyarakat hanya merasakan 4 kali gempa susulan sebanyak 21 orang yang terkena dampaknya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Kami kelompok 2 akan mengoreksi hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 3 menanggapi ya hasil dari diskusi dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Dengarkan baik-baik untuk kelompok 4 apa kekurangannya ataupun apa hasil dari kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifan Raini, kebetulan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari video yang Bapak share. Terdapat struktur yang berisi kepala, badan, dan ekor. Di bagian kepala, gempa yang diakibatkan oleh besar sel menyebabkan masyarakat yang ada di dalam rumah, adanya masyarakat yang terluka akan satu anak dewasa. Gempa ini terjadi di Kabupaten Bandung, Garut, dan Cimahi pada tanggal 8 sampai 19 September 2024. Di bagian badan, puluhan gempa susulan masih mengguncang Kabupaten Bandung usai mengalami gempa utama sebesar 4,90. Kerugiannya akibat gempa ini mencapai 385 miliar. 29 gempa susulan akan masyarakat yang merasakan 4 kali gempa susulan sebanyak 21.000 orang terkena dampaknya. Di bagian ekor, untuk mengantisipasi gempa dangkal, salah satu upaya mitigasi bisa dilakukan dengan berlindung di bawah itu ada alat pelindung. Ada juga teks yang berisi apa data di mana kapal gempa Bandung akibat aktivitas Sagasela. Siapa warga Kabupaten Bandung, Garut, dan Cimahi, di mana di daerah Bandung dan Garut. Kapan sejak Rabu 18 September sampai Kamis 19 September 2024 siang. Mengapa? Karena pergeseran sesar dan sela. Bagaimana pergerakan sesar dan sela dalam kedalaman dengan kekuatan 4,92 10 km dan 29 gempa susulan kita mengalami kedalaman di bawah 10 km. Silakan kelompok 4 untuk menanggapi hasil dari diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya Salma Aulia dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Setelah kelompok kami berdiskusi, kami menyetujui bahwa jawaban dari kelompok 3 sudah cukup jelas, terperinci, dan sehingga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas undangan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Silakan kelompok 4 dan kelompok 1 dengarkan diskusinya, nanti ditanggapi oleh kelompok 1 ya. Silakan kelompok 4 untuk mendiskusikannya. Untuk mempresentasikannya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Husna, kebetulan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang struktur dan unsur teks berita yang berjudul tentang gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Bandung dan Garut. Yang pertama ada struktur. Struktur teks berita terdiri atas kepala,
kepala, tubuh, dan ekor. Dari tes tersebut, probabilitasnya adalah puluhan gempa susulan masih mengguncang Kabupaten Bandung. Usai mengalami gempa utama pada kekuatan 4,9 magnitudo, tercatat sebanyak 29 gempa bumi susulan. Masih terjadi sejak Rabu 18 September sampai Kamis 19 September 2024. Gempa dangkal yang mengguncang Bandung dan bertubi-tubi serangkaian gempa susulan terus menambah kerusakan pada ribuan rumah hingga fasilitas umum. Dan berikutnya adalah data jumlah kerusakan bangunan bertambah menjadi 4,483 rumah dan 155 fasilitas publik. Dari jumlah tersebut sebanyak 534 rumah dalam kondisi rusak berat dan 476 rumah lainnya mengalami rusak sedang. Selain itu, 8 fasilitas kesehatan, 52 sekolah, dan 75 tempat ibadah mengalami kerusakan fasilitas umum. Karena Humas PBB Jawa Barat dari Rahmat Hari Desa Suta memperkirakan kerugian akibat gempa ini mencapai 385 miliar. Adapun warga yang terdampak gempa mencapai lebih dari 20 sampai 30. Lalu ada 1 anak yang tewas dan 84 orang terluka. Sementara itu, Koordinator Bidang Data Informasi Stasiun Geofisika Kelas 1 Federal Kiberian mengatakan bahwa baru ini disebabkan pergerasan sesar bersama. Lalu ekonomi berikutnya yaitu gempa utama dengan kekuatan 9 magnitudo tersebut terjadi gempa dangkal dengan kedalaman 10 km. Lalu ada konsultasi berikutnya yaitu ASIMBA atau apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dari tes tersebut, apa yang terjadi? Peristiwa gempa bumi di Kabupaten Bandung. Siapa yang mengalami gempa tersebut yaitu masyarakat atau warga di Kabupaten Bandung, lalu dan Cimahi. Di mana terjadinya gempa tersebut di Kabupaten Bandung dan Cimahi. Apa terjadinya gempa tersebut pada hari Rabu 18 September sampai 19 September 2024. Mengapa gempa tersebut terjadi? Disebabkan oleh pergerakan sesar bersama. Bagaimana gempa ini terjadi? Pergerakan sesar mengakibatkan gempa utama dengan kekuatan 4,9 magnitudo dan kedalaman 10 km dan ada 29 susulan. Kemudian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi hasil diskusi atau presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menanggapi apa yang disampaikan berdasarkan hasil presentasi dari kelompok 4, kami kelompok 1 setuju atas apa yang teks dijelaskan secara lengkap dan juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapi lagi oleh kelompok 4. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, kalian sudah bisa mengidentifikasikan antara unsur teks berita dan struktur teks berita. Barusan semuanya sudah terjawab hasil dari penelitian kalian melalui video maupun melalui teks yang sudah dibaca oleh kalian. Aplaus dulu untuk semuanya di IPA 3 ya. Nah, silakan hasilnya kita kumpulkan barusan hasil dari presentasi tersebut. Ini. Silakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini. Kelompok 3. Sini. Ini.
4. Udah 4 ya? Ada kesulitan dalam coba Bapak pengen tahu per kelompoknya pengalaman apa saja setelah kalian mengerjakan teks tersebut atau berita tersebut. Pengalamannya gimana? Barusan kan kalian mengerjakan. Nah, pengalaman yang kalian dapat ketika mengerjakan seperti apa? Dari kelompok 1 dulu. Kita dapat mengenalkan struktur dari Nah, untuk kelompok 2 pengalamannya gimana? Sedikit-sedikit bermanfaat karena kurang memperhatikan, tapi kita dengan sendiri ada di lagi kita dapat mengenai dengan mudah apabila unsur-unsurnya pun strukturnya pun Ya. Terus tadi pengalamannya 1, 2 ya, bagus ya. Dia punya pengalaman tersendiri. Kalau kelompok 3 apa pengalaman? kita dapat memahami lebih jelas tentang unsur dan struktur dari berita, serta dapat membedakan mana berita yang faktual dan non-faktual. Nah, itu pengalaman kelompok 3. 1, 2, 3 berbeda-beda ya pengalamannya. Dan kita ke kelompok 4 terakhir. Bagaimana pengalaman kelompok 4 atas tadi pertanyaan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengisi LKPD-nya? setelah kita mengerjakan LKPD, kita jadi lebih mengetahui unsur-unsur dan struktur berita. Sehingga ketika kita diberikan teks berita, terus kita membaca berita, kita bisa mengambil sisi positif dari berita tersebut. Salah satunya adalah upaya dalam mencari. Oke, terima kasih kelompok 4. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok semuanya. Bapak akan mengevaluasi sedikit materi hari ini, yaitu tentang struktur dan unsur teks berita, dan kita kembali lagi flashback ke belakang ya. Evaluasi apa materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita evaluasi lagi, kita mengingat kembali ya. Pembelajaran teks berita. Teks atau tulisan yang berisikan berbagai informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang terjadi dan masih hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Ini ada pengertian tentang teks berita. Apa yang kalian pikirkan tentang teks berita ini? Bahwa di dalamnya itu ada informasi yang tertanam atau yang kita bisa gali ya, informasi-informasi tersebut di dalam sebuah berita. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita adik simbah. Barusan kalian mengerjakan LKPD tentang unsur adik simbah, yaitu tentang apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, semua kalian sudah memasukkan semua ini di dalam sebuah struktur yang barusan dikerjakan. Sudah ya, yaitu tentang struktur, bahwa di dalam struktur pun harus ada unsur-unsur teks adik simbah. Adik simbah adalah unsur yang harus ada di dalam sebuah berita. Keberadaan unsur tersebut membuat informasi yang disampaikan menjadi jelas dan mudah, ya, dipahami oleh para pendengar maupun pembaca. Pernah kalian mendengarkan berita? Pernah, barusan ya, barusan mendengarkan dan melihat berita. Ada juga oleh yang membaca juga. Nah, di rumah sering membaca koran? Yakin? Bukan kalian yang sering, mungkin bapak kalian yang sering ya? Bukan. Nah, nanti kalian lihat berita-berita di dalam teks berita tersebut. Apabila
yang tadi Bapak awal kita pelajari materi tersebut, apabila tidak ada adik simbah, ya, apabila tidak ada adik simbah, maka di dalam sebuah berita unsur tersebut membuat tidak akan jelas, tidak akan jelas. Nah, kalian sudah tahu tentang unsur dan struktur. Unsur itu ada adik simbah ya. Ini. Kalian sudah bisa menjawab. Nah, sekarang tentang struktur. Struktur dibagi menjadi tiga. Ada lead, body, trail. Tiga ini saling berkaitan, bersangkutan. Ada kepala, ada badan, ada ekor. Kemarin kita jelaskan bahwa di dalam ada kepala, di dalam bagian kepala itu harus adanya 5W, 1H. What? Who? Where? When? Why? How? Kalau di dalam bahasa Indonesianya atau singkatannya harus ada adik simbah. Jadi di dalam sebuah LED ini harus ada 5W, yaitu 1H atau yang disebut dengan adik simbah. Yang adanya di dalam sebuah unsur. Bisa paham? Di dalam LED atau kepala harus di body juga harus ada 5W, 1H, tetapi lebih detail. Unsur-unsurnya lebih detail, ya. Lalu ekor, di ekor apa? Informasi yang tidak terlalu penting, tapi masuk di dalam sebuah latar belakang atau di dalam sebuah berita. Nah, ini yang disebut dengan struktur. Dan kalian barusan menjawab struktur tersebut dan unsur-unsur tersebut setelah kalian meneliti, melihat video dan membaca sebuah teks. Artinya, kalian sudah tidak akan terkecoh lagi dengan berita-berita yang hoax. Benar nggak? Benar. Karena apa? Kalian sudah bisa menentukan mana unsurnya, mana strukturnya. Apakah di dalam sebuah berita yang hoax ada unsur-unsur beritanya? Tidak. Biasanya jarang ya. Adapun iya, tapi waktu, di mana, siapa yang menceritakannya itu tidak jelas, betul? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Di dalam sebuah, nah ini nih, siapa? Biasanya kalau di dalam berita hoax itu nggak ada siapa, atau menurut, atau narasumber yang diberitakan itu tidak ada, ya, hanya imajinasi saja, hanya argumen-argumen pendapat saja. Apakah di dalam sebuah berita itu pendapat? Bisa dimasukkan dalam berita itu pendapat? Bisa nggak? Kenapa? Karena sifatnya faktual dan harus jelas sumbernya. Adapun misalnya gini, tadi kan kalau menurut gempa itu berapa rumah? Itu pendapat atau hasil? Hasil dari penelitian, ya, atau observasi. Itu. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Nah, ini adalah tentang struktur piramida terbalik atau teks berita. Ya. Di dalam sebuah teks berita ada yang disebut dengan struktur piramida terbalik. Yang tadi disebutkan yaitu benar, informasi yang paling penting apa, siapa dan di mana, ini termasuk adalah adik simbah dan 5W 1H harus ada di dalam kepala tersebut. Terus badan ini juga sama. Ya, harus detail. Dan ini ekor atau berita yang tidak terlalu penting. Kalau tidak ada kepala, ada badan dan ada ekor.
Barusan kalian diisi? RKPD-nya diisi ya? Oke, ada sekali lagi ada yang ditanyakan atau yang bisa kurang dipahami antara faktual dengan aktual? Kalau begitu Bapak yang bertanya, apa bedanya faktual dan aktual? Kalau yang nyata itu apa? Kalau aktual? Terbaru. Ya? Atau terpercaya. Terbaru biasa aktual. Berita yang teraktual ya. Berarti Coba kalian ciri-ciri tentang teks berita sudah tahu? Kemarin kita coba lihat di searching di ini. Sudah ada ya? Sudah ditulis kemarin? Sudah. Oke, Bapak membahas sedikit permasalahan barusan atau materi yang Bapak sudah evaluasi. Terus kita juga sudah mengisi, tinggal kita menyimpulkan hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut ya, tentang teks berita. Silakan siapa per kelompok untuk menyimpulkannya dari kelompok 1. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyimpulkan apa yang dipelajari dari teks berita. Kesimpulan dari teks berita sama dan kita merupakan suatu teks yang berisi informasi yang mana dengan efek tersebut berita dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca maupun Ya. dalam teks berita ini ada unsur dan juga struktur. Pertama ada unsur. Nah, unsurnya ini dapat dihasilkan menjadi adik atau dalam bahasa Inggris 5W1H, yang mana A-nya itu apa, B-nya di mana, C-nya siapa, M-nya apa, dan B-nya itu bagaimana. Selain itu ada juga struktur. Struktur ini dapat disajikan dalam bentuk piramida terbalik atau segitiga terbalik, yang mana bagian apa itu kepala, yang mana bagian kepala ini mengandung informasi yang paling penting atau mencakup peristiwa itu sendiri. Yang keduanya yaitu bagian badan atau unit. Bagian badan ini juga mencakup peristiwa namun lebih mendetail lagi dan mengandung informasi lainnya. Yang ketiga ada bagian ekor. Bagian ekor ini mencakup informasi lain yang tidak terlalu penting. Contohnya misalkan ketika terjadi gempa kita harus dihubungi bahwa ada atau semacamnya. Nah itu tadi merupakan struktur dari teks berita. Dengan belajarnya struktur dan unsur dari berita, itu menjadi lebih mudah untuk menganalisis dan memahami kegiatan satu berita. Itu menjadi tahu mana berita yang memang faktual dan juga mana berita yang lengkap dan tidak. Dan kesimpulan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 kita simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Juliati dari kelompok 2 akan menyimpulkan tentang pembelajaran teks berita. Pembelajaran teks berita mencakup beberapa poin, yaitu pertama teks berita. Teks berita adalah informasi tentang
peristiwa terkini yang disusun secara objektif dan informatif. Nah, untuk memahami teks berita, kita harus memahami dulu tentang unsur, yaitu adiksimba. Adiksimba ini adalah singkatan dari apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dengan adiksimba, kita dapat memahami dan dapat mudah dipahami oleh para pembaca ataupun para pendengar. Lalu, teks berita pun mempunyai struktur, yaitu W ataupun kepala, bagi tubuh, dan T adalah ekor. Dengan adanya pembelajaran teks berita, dapat meningkatkan keterampilan membaca kritis dan menulis yang baik dan penting untuk memahami dan menyampaikan informasi dengan efektif dan mampu membedakan berita yang benar maupun yang tidak benar. Sekian dari saya, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Untuk menyimpulkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah sebuah informasi yang sedang akan diperbincangkan oleh kalangan umum. Di dalam teks berita terdapat unsur dan struktur yang dimana unsurnya terdapat unsur adiksimba. Adiksimba adalah apa, dimana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan terdapat juga struktur, yaitu pada bagian kepala dan terdapat informasi penting tentang mengenai adiksimba. Yang kedua, ada body yang di dalamnya ada sebuah informasi penting juga tapi lebih mendetail. Dan yang ketiga, terdapat bagian tail atau ekor yang di dalamnya ada informasi yang tidak terlalu banyak atau latar belakang. Sekian pemahaman dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 4 untuk menyimpulkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna dari kelompok 4 akan menjelaskan kesimpulan dari teks berita. Teks berita adalah teks yang di dalamnya memuat informasi yang sedang diperbincangkan, yang sifatnya aktual dan faktual. Ciri-ciri dari teks berita yaitu unik, menarik, aktual, dan faktual, berpengaruh terhadap orang lain, terdapat waktu dan kronologi serta objektif. Nah, teks berita ini tidak akan sempurna bila tidak ada unsur dan struktur. Unsur-unsurnya yaitu unsur adiksimba, apa yang bisa singkatan daripada apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, unsur-unsur ini berfungsi untuk memperjelas teks berita supaya bisa dengan mudah dipahami oleh pendengar maupun pembaca. Selain itu ada juga struktur dari teks berita, yaitu head, body, dan tail. Kalau misalkan head, isi head adalah informasi yang meliputi adiksimba, informasi paling penting. Dan kedua adalah body, yang mana informasi penting lainnya, tapi lebih mendetail. Yang ketiga ada tail, yaitu informasi tambahan. Nah, struktur ini juga sangat penting karena dengan melalui struktur kita bisa mengetahui informasi tersebut jelas atau tidak. Yang dari kelompok saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kesimpulan dari hari ini adalah unsur dan struktur teks berita adalah kita mampu mengetahui bahwa unsur dan struktur dalam teks berita di dalamnya sangat penting untuk menentukan informasi-informasi yang kita dapat. Ya. Oleh karena itu, dengan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian mampu menguasai teks berita, terutama di dalam sebuah unsur dan struktur. Dan hari ini alhamdulillah
Tujuan kita sudah terpenuhi bahwa siswa mampu mengidentifikasi unsur dan siswa mampu mengidentifikasi struktur teks berita dengan model pembelajaran problem based learning atau yang disebut dengan PBL. Ya. Nah, itu kesimpulan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengembangkan tentang struktur dan unsur-unsur nanti di luar jam sekolah, bisa memahaminya lagi, dipelajarinya lagi ya. Lalu setelah itu Bapak akan meng-share link ke grup WA nanti, WhatsApp ya, nanti dilihat untuk kalian isi tentang refleksi teks berita ya, nanti isi oleh kalian. Setelah itu kita akan ketemu lagi di minggu selanjutnya, yaitu tentang kaidah-kaidah kebahasaan di teks berita ya. Berarti pertemuan selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Jadi bagaimana kita bisa kalimat apa saja, bahasa apa saja yang kita bisa masukkan ke dalam teks berita supaya berita tersebut bisa lebih sempurna lagi, baik untuk dilihat maupun untuk dibaca. Bisa dipahami? Bisa. Ya, ada yang dipertanyakan hari ini? Cukup paham? Paham. Ya, sekali lagi teks berita tentang unsur dan struktur hari ini kita sudah pelajari, dan semua alhamdulillah sudah bisa menjawab hasil dari penelitian atau mengamati video maupun teksnya ya, dan bisa mempresentasikannya ataupun bisa menyimpulkannya hasil tentang pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian setelah belajar tentang teks hari ini bisa mampu menelaah, melihat atau mengidentifikasi berita-berita, mana berita hoax, mana berita yang fakta atau faktual. Karena hari ini kita harus bisa mencerna semua berita-berita yang ada di dalam media sosial, dikarenakan apa? Banyaknya berita-berita yang tidak faktual yang dikonsumsi oleh publik, lalu publik bisa percaya dan itu bisa mengakibatkan berbahaya. Betul? Nah, makanya kalian sebagai yang sudah tahu isi tentang teks berita, ketika nanti kalian melihat atau memberitahu ke ibu atau ke adik atau ke saudara atau ke teman, jangan percaya dan ABC ini harus ada, ini harus ada, ini bisa dijelaskan ya setelah mempelajari tentang teks berita. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Disilakan berdoa oleh KM dan disiapkan dulu, dimatikan dulu laptopnya, ya, dibereskan dulu buku-bukunya dan kembali di kursinya masing-masing. Cepat. Sudah rapi? Silakan KM untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum pelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan diberikan pembelajaran yang barokah dan bisa menjadikan ilmu kalian sebagai manfaat baik dunia maupun akhirat.
Amin ya robbal alamin. Silahkan nanti infocusnya dibereskan ya, ke kantor kan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.